Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat. Masih dalam pembahasan tentang aplikasi komputer. Masih kita bahas sekarang masih di Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ada ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara ngeprint di Excel supaya tidak terpotong. Oke, kita langsung saja dipraktekkan bagaimana cara ngeprint di Microsoft Excel supaya tidak terpotong. Nah, kita praktekkan. Di sini saya sudah memiliki data seperti ini. Ya, sudah memiliki data. Ada berapa datanya? Ada 500 baris. Ya, 500 baris. Kemudian kolomnya ada 16 kolom. Jadi kalau kita klik print, nah ini masih acak-acakan, ada sekitar 44 nih di bawah. 1 of 44 page. Nah, ini karena belum di setting kertasnya, kemudian belum di setting marginnya, nanti secara otomatis akan terpotong. Nah, kita akan atur bagaimana hasil dari Excel ini, data ini, kalau saat di print itu tidak terpotong. Oke, kita kembali ke lembar kerja. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah mengatur dulu fill atau bahasa ininya lah judul kolom. Ya, judul kolom ini kita atur dulu supaya meminimalisir kolom yang tidak digunakan. Jadi kita blok dulu semua, kemudian double klik saja di antara kolom, diklik. Nah, ini maksimum, jadi setiap ke bawah, nah, setiap ada di sel ini ada kata-kata, itu akan rata. Nah, di sini karena nomor tidak perlu besar-besar, kita geser. Kemudian rombel. Nah, jenis rombel karena ke bawahnya tidak ada data yang penting, cuman hanya jenis rombel aja yang panjangnya, kita bisa menggunakan wrap text. Tinggal diklik wrap text. Nah, kemudian ini digeser. Nanti jenisnya hilang, kepotong. Ini sebenarnya tinggal di kebawahin. Double klik ke bawah. Nah, di antara kolom, baris, di antara boron, tetek 2 kali. Kemudian kita atur lagi, ini kita blok semua, kita rata tengahkan. Ini sudah rata tengah. Kemudian untuk selnya di dalam hurufnya kita ketengahkan. Jadi di antara sel yang di atas yang ini, middle alignment, kemudian sama center. Nah, kemudian ini kelas sudah pas kecil. Kemudian tingkat di sini cuman yang paling panjang, cuman tulisan tingkat saja, kita geser terus. Nah, seperti itu. Jadi kita akan memaksimalkan dulu kolomnya ya, fillnya atau judul kolomnya. Nah, sini ke bawahnya yang paling panjang tidak ada lagi. Kalau kurang lebar, lebarkan. Selanjutnya kita bereskan dulu kurikulum. Ini maksimum sampai sini ke bawah. Nah, di sini ada panjang. Oh, di sini juga yang panjang nih. Nah, berarti harus ngikutin yang paling panjang. Kemudian program keahlian MIPA, ilmu pengetahuan sosial. Ini kepanjangan. Kita bisa geser, bisa sesuaikan dengan, nah, disesuaikan dengan yang paling panjang. Kemudian nama PTK ini sudah maksimum, PTK induk sudah bisa digeser. Kemudian kepegawaian maksimum. Nah, kode mapel ini bisa di wrap text, geser.
geser lagi. Nah, jadi kita maksimalkan kolom yang tidak perlu. JJM kita bisa geser. Kemudian jumlah siswa juga bisa. Nanti ini kasih wrap text. Nah, di sini karena ada filter ya, kita matikan dulu filternya. Matikan filternya biar lebih kelihatan. Kemudian tanggal SK. Nah, ini bisa digeser. Pakai wrap text lagi. Nah, selanjutnya itu sudah memaksimalkan kolom. Kemudian yang harus dilakukan adalah memaksimalkan jenis kertas atau mengatur jenis kertas. Yang pertama adalah kita atur dulu jenis kertasnya apa. Misalnya kita akan menggunakan A4, tinggal diklik A4. Kalau tidak ada A4 bisa F4. Kalau F4 ini sama folio ini dibuat di settingan printernya ya. Tidak, kalau di di Excel standarnya itu tidak ada F4, yang ada adalah legal. Yang legal yang ini. Tapi tergantung juga dengan settingan printernya. Kadang ada juga yang bisa langsung. Itu contoh ini yang printer Epson ya, L31 ini sudah ada yang settingannya adalah 8,5 kali 13 in. Kalau tidak ada, bisa Anda buat di settingan printer. Sudah saya posting cara nyeting F4-nya di video di channel ini. Kemudian karena kita butuhnya yang panjang, kita pilih F4 saja. Ya. Orientasinya kita landscape-kan karena berbentuk datanya miring. Kemudian marginnya kita atur, diklik margin, kemudian custom margin. Nah, lab-nya kita maksimalkan, dinolkan dulu semua biar lebih enak. Dinolkan. Untuk lab kita kasih 0,5, right 0,5. Untuk top dikasih 1. Kenapa kasih 1? Karena biasanya yang paling atas itu nanti untuk biasanya seperti ada jilid, jadi dilebihin. Kalau bottom seperti ini. Ya, kemudian page sudah, margin, header, footer tidak usah. Nah, kemudian oke. Kita lihat file print. Kalau tadi total maksimum 44, sekarang jadi 42. Berkurang sedikit. Yang kita cek. Nah, ada 42. Nah, ini ada yang blank kosong ya, ada halaman yang kosong tapi masuk ke printer. Cara menghilangkannya bisa Anda delete di sini, di blok semua sampai ujung, kemudian delete, atau juga yang di paling bawah. Ini karena hasil downloadan, jadi kemungkinan ada halaman kosong yang terdeteksi. Kita klik print preview, masih 42 alt. Kalau masih ada yang kosong juga seperti ini ya, blank, itu kita bisa gunakan print area. Kita blok semua yang ada datanya, kemudian klik view, kemudian mana set print area. Oh sorry, bukan view, baik layout, kemudian print area, set print area. Jadi nanti yang di print adalah yang sudah di blok saja, yang ditampilkan print. Nah, jadi 28 page. Yang tadinya 44 sekarang menjadi 28 page. Nah, ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau pengen agak dikecilin lagi? Oke. Untuk memperkecil teks itu kita bisa menggunakan teks yang kita perkecil atau rasionya atau skalanya diperkecil. Tinggal di sini ada scale, tinggal yang 100%-nya diturunin jadi 80% misalnya. Jadi nanti ini juga akan pindah, nih garis-garis putus-putusnya akan pindah. Tuh. Misalnya kita 80%, yang tadinya
28 sekarang jadi 22, tapi huruf menjadi kecil. Nah ini bergeser juga sini ya. Nah ini bisa diperkecil lagi ya, misalnya 70, file print, jadi itu 20 lembar. Ini masih ada yang tersisa, kita coba maksimalkan ya. Ini kan ini ada garis putus-putusnya yang sebelah sini, ini ada 2 kolom yang belum masuk ke sini. Jadi kita akan maksimalkan. Caranya sama, kita ambil diperkecil, cari yang sudah maksimum ya, atau ini bisa diperkecil 1, pokoknya digeser-geser lah sampai masuk. Kalau masih belum, kita coba perkecil lagi, nggak mau, sampai kecil banget, 55 nggak mau, 50 masuknya, tapi 50% itu terlalu kecil, nanti saat di printnya ya seperti ini. Jadi hanya 7 lembar, yang tadinya 20 lembar bisa jadi 7 lembar. Nah kalau terlalu kecil, kita bisa skalanya diperbesar lagi, disesuaikan saja. Kita tadi pakai yang 90%, kita pakai yang standar saja. Yang penting kolom, nah kita perkecil ya. Ini ada dua baris, 2 kolom, 2 page kanan kiri, view, page break. Nah page 1, page 2 ke bawah, 3, 4. Nah seperti itu per halaman. Nah oke, itu jadi cara setting print halaman di Microsoft Excel supaya tidak terpotong. Seperti itu caranya. Jadi yang harus diatur-atur adalah di page setup, di margin, di sini. Ini sesuaikan kebutuhan. Bisa juga 0,4, 0,3 tergantung kebutuhan. Kemudian yang top ini 81, ini untuk sisanya untuk jilid. Biasanya nanti kalau ya data kan ada jilid, jadi kita di hektar. Nah seperti jadi tidak terhektar nantinya. Kemudian page, nah scalingnya ini 90%, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian jenis kertasnya apa, posisi orientasinya landscape atau portrait, tergantung kebutuhan. Ya seperti itu untuk memaksimalkannya. Jadi yang pertama adalah mengatur page setup, ya, page layout, orientasi seperti ini, ukuran kertas sama skala. Berarti yang itu yang harus diatur. Kemudian yang kedua yang diatur adalah posisi kolom, geser-geser kolomnya. Nah seperti ini, tinggal digeser. Kalau kurang geser seperti itu. Nah ini sosial kesempitan, bisa digeser lagi ya. Jadi yang diatur seperti itu, hanya 2 itu saja. Oke, itu saja cara mengatur halaman supaya tidak terpotong saat di print. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita lanjut.